Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, kembali bergejolak di demo warga terkait dugaan korupsi dana desa dan Tibisara serta Bengkok. Kabupaten Cirebon, Kilas Nusantara, dan Desa Gombang kembali bergejolak karena disorot soal dana desa Tibisara dan Bengkok dari tahun 2020 sampai 2025. Aksi tersebut digelar di halaman Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon pada hari Selasa 27 Januari tahun 2026. Dalam aksi demo ini berjalan dengan damai dan kondusif. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tampaknya kembali mencuat di Kabupaten Cirebon meski diguyur hujan deras. Semangat massa menyuarakan kaos deras. Warga datang membawa berbagai atribut aksi, mulai dari poster pemerintah, keranda mayat, hingga inilah aksi teatrikal dan pembacaan korupsi sebagai simbol kekecewaan mendalam terhadap tata kelola desa yang dinilai bermasalah. Aksi tersebut berlangsung damai, namun disayangkan tidak satupun perwakilan pemerintah desa maupun Desa Gombang menemui massa yang langsung. Unjuk rasa hanya diterima oleh wakil Ketua Badan Permusyawaratan Babat Desa BPD Gombang, Alif Rusmana. Alif menegaskan bahwa BPD memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia berharap tuntutan masyarakat dapat segera ditanggapi secara terbuka dan berbasis data oleh pemerintah Desa Gombang. BPD memiliki peran pengawasan sekaligus kemitraan dalam roda desa. Saya berharap tuntutan masyarakat ini diterima maksimal. Jika memang ada bantahan, silakan sampaikan berdasarkan data dan fakta agar persoalan menjadi bijaknya di hadapan massa. Sementara itu, Koordinator Aksi Asep Maulana Hasanuddin menyebut bahwa aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pengelolaan Desa Gombang yang diduga tidak sesuai aturan sejak tahun ke-2020. Pengelolaan desa kami nilai amburadul dan tidak berlandaskan regulasi. Ada potensi kerugian desa, masyarakat, bahkan negara yang ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Karena itu, warga menduga kuat adanya praktik korupsi, ungkap Asep. Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa dugaan korupsi telah dilaporkan secara resmi ke Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Cirebon saat ini. Dan kasus tersebut juga tengah dalam proses audit oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon. Asep juga memaparkan bahwa di Desa Gombang Kecamatan Plumbon juga diduga tidak adanya keterbukaan terkait keuangan dari Bengkok dan Tibisara. Pengelolaan desa kami nilai amburadul dan tidak berlandaskan regulasi. Ada potensi kerugian desa, masyarakat, bahkan negara yang ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Karena itu, warga menduga kuat adanya praktik korupsi. Ungkap Asep, Marta Gunawan.
dia mangkrak. Ya, secara kelembagaan keranda pagi ini adalah simbol dari kematian integritas, yang isinya adalah kematian dari profesionalisme, dari kewarasan, dari kejujuran, dari amanah, dari transparansi. Mati mati kunci pembina, kunci pendamping, kunci pengawas patika kalau kami sih seperti tinggal nunggu LHK bahwa jika LHK keluar, dia akan berbentuk rekomendasi yang disangkakan masyarakat yang tersebut Bapak ketika ada temuan hari ini memperjuangkan utang-utang kira-kira supaya jadi rapor dan LPAP setelah anggaran Indonesia bisa maksimal, nanti bisa menopang dana desa yang saat ini tersisa 300 sekian juta, ya. Malas wargai, kita bukan bicara kepentingan pribadi, tapi kepentingan wong akeh, ya. Jadi jangan disalahpahami bahwa kita secara pribadi punya masalah dengan orang yang tidak ada masalah kita. Tapi ini kaitannya dengan masyarakat, dengan pembuat kebijakan, bahwa produk kebijakan yang merecehkan jadi isinya adalah terkait tata kelola desa Jombang yang sejak 2020 sampai detik ini tata kelolanya tidak berdasarkan aturan, bahwa berdasarkan data fakta yang kami miliki, desa Jombang mempunyai potensi kekayaan aset desa yang melimpah. Salah satu subklasternya dari PADS yaitu lahan pertanian, mana
300 juta dikali 6, belum dari sisi kios. Kami sudah buatkan untuk grafisnya, nanti teman-teman juga kalau bisa nanti akan kami berikan. Oke. Jadi kalau dari sisi klaster PADES, dari sisi tanah, lahan pertanian dan kios saja itu potensi hilangnya PADES atau kerugian negara, kerugian desa, kerugian masyarakat itu 2,5 miliar. Tradisional letter C petok D harus segera dinaikkan menjadi SHM, sedangkan aset desa lahan pertanian desa Gombang masih banyak atas nama orang per orang dan dalam bentuk SPT. Jadi rentan dirampok, rentan diserobot itu sudah terjadi di Bogosari, bahwa ada untuk Bogosari yang diserobot oleh orang. Kemudian sesuai dengan petunjuk Ibu Guru bahwa aksi-aksi tersebut sah-sah saja. Kita tanggapi dengan baik, kita tanggapi dengan sempurna karena semua yang dia tunjukkan itu semuanya sudah laju ke atas, Pak. Baik tingkatan kejaksaan, inspektorat, komisi 1, DPMPD,
kecamatan, bahkan berkali-kali audiensi dengan kita BPD berkali-kali. Kita sepaham semuanya bahwa apa yang disampaikan itu sudah laju ke atas, Pak. Makanya yang kita jawab sekarang ini tidak semerta-merta sudah ada jawaban, nanti nunggu di Irbansus Kabupaten Cirebon. Itu saja dari saya. Jadi tanpa tanggapan di sini lagi gitu. Tanpa tanggapan di sini lagi. Kalau kita menanggapi berarti kita menggugurkan di sana, Pak. Terima kasih. Dalam menanggapi aksi demo di luar desa bagaimana, Bu? Terima kasih Pak wartawan. Saya sebagai kepala desa Gombang ya, di sini menjelaskan Pak, sebenarnya kalau menurut saya, anggapan saya itu sudah berulang kali Pak. Mereka itu kan sudah melaporkan saya ke Irbansus. Yang pertanyaan mereka itu ya harus dijawabnya bagaimana? Sudah ada di Irbansus Pak. Saya sudah jawab semua di sana. Terus yang pertama itu, kedua, setiap audiensi kita sudah lakukan. Dari kecamatan sudah, komisi 1, mungkin para wartawan tahu lah, komisi 1 sudah, di kejaksaan sudah, kan pelaporan tuh mereka. Terus di kecamatan sudah, di sini duduk bersama sudah. Jadi mau bagaimana? Kalau untuk puas tidak puas, ya itu sih kembali lagi Pak. Saya bukan alat pemuas mereka toh, gitu. Jadi saya ya mengikuti regulasi aja Pak. Jadi mau mereka apa saya ikuti. Kalau inspektorat mengundang saya pun ya saya datang. Ada hasil dari inspektorat itu bagaimana? Belum, LHP belum turun. Kan lagi proses Pak. Jadi mereka walaupun ke DPRD misalkan, terus ke apa namanya, DPND gitu juga tetap aja aturannya tetap menunggu inspektorat Pak. Sedangkan Irbansus lagi menunggu kan hasilnya gitu. Kalau saya kan mengikuti Pak. Itu pertanyaan mereka, kalau saya jawab lagi ya percuma Pak. Itu sudah saya jawab semua. Pak. Yang paling dominan itu persoalan apa sih, Bu? Ya banyak Pak, mereka sih tuntutannya gitu. Cuma semuanya intinya saya sudah melaporkan semua ke inspektorat. Terkait tuduhan penggelapan aset itu seperti apa yang mereka utarakan? Ya sudah saya jelasin semua Pak. Tinggal nunggu LHP aja. Udah, terus dengan Ibu Foni Agustina Indra Ayu. Dengan Ibu siapa? Kepala Desa Foni Agustina Indra Ayu. Foni Agustina Indra Ayu.